Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten bidang ekonomi tahun 2018. Kita lanjut ke soal nomor 43, di mana di sini adalah jurnal umum yang dibuat oleh Rental Ayuda pada bulan Desember 2017 tanggal 3, di mana di sini kasnya debit, piutangnya debit, pendapatannya sebelah kredit. Transaksi berikut yang sesuai dengan jurnal umum di atas. Jadi ini jurnal umum sudah ada, kita disuruh membuat transaksi yang sesuai dengan jurnal umum ini. Ya, kalau kita dilihat di sini, berarti perusahaan tersebut sudah menerima kas 2.600.000, kemudian yang belum diterima uangnya masih di pelanggan atau konsumen 4 juta. Terus uang ini baik kas maupun piutang ini diperoleh dari pendapatan. Pendapatan bertambah sebelah kredit. Berarti perusahaan menyewakan mobil dengan memperoleh pendapatan 6.600.000. Berarti pendapatan bertambah sebelah kredit. Dari jumlah tersebut sudah diterima uangnya 2.600.000. Berarti kas yang sudah diterima 2.600.000, kas bertambah sebelah debit. Dan kekurangannya akan diterima 1 minggu kemudian. Berarti yang 4 juta ini belum diterima. Padahal ini sudah merupakan hak, sudah merupakan pendapatan. Sehingga di sini pendapatan bertambah sebelah kredit karena sudah menyewakan mobil Avanzanya. Ya. Kemudian dari jumlah tersebut 2.600.000 sudah diterima. Kasnya 2.600.000 dan yang belum diterima berarti 4 juta adalah piutang. Piutang bertambah sebelah debit. Sehingga ini jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 44. Ini membuat jurnal penyesuaian. Perusahaan Travel Fans Travel pada 1 September 2017 membayar beban pemasangan iklan pada majalah Carmila 7.500.000 untuk 10 kali terbit. Berarti sekali terbit 750.000 dan dicatat pada akun beban iklan. Sampai tanggal 31 Desember 2017, iklan yang sudah diterbitkan 4 kali. Jurnal penyesuaian tepat yang dibuat pada bulan Desember 2017 adalah sebelum membuat jurnal penyesuaian, maka kita buat dulu dari awal, yaitu tanggal 1 September 2017. Ini kan dicatat sebagai beban iklan. Berarti ketika membayar tanggal 1 September 2017, beban iklan bertambah sebelah debit, kemudian bayarnya pakai kas, kasnya berkurang sebelah kredit. Kenapa? Karena dulu dicatat sebagai beban iklan. Ini dicatat sebagai beban iklan awalnya. Kemudian perhitungan pada 31 Desember 2017, iklan yang sudah dipakai kan 4 kali terbit. Untuk 10 kali terbit, berarti 4 per 10 kali 7.500.000, berarti beban iklannya adalah 3 juta. Yaitu yang sudah diterbitkan 4 kali. Sedangkan yang belum diterbit 6 kali, ini namanya iklan dibayar di muka. Karena baru bayar tapi belum memakai, maka namanya iklan dibayar di muka. Yaitu 6 kali, berarti 6 per 10 kali 7.500.000, berarti 4.500.000. Intinya, yang sudah diterbitkan, berarti yang sudah diiklankan, berarti namanya beban iklan, 3 juta. Yang belum diiklankan, berarti itu namanya iklan dibayar di muka, yaitu 4.500.000. Kemudian kita buat alat bantu, yaitu buku besar beban iklan. Buku besar beban iklan, karena dulu dicatat sebagai beban iklan. Ya, dulu dicatat sebagai beban iklan. Beban iklan pada tanggal 1 September ini, ya, 1 September, beban iklan kan dicatat sebelah debit, maka buku besarnya debit 7.500.000, saldo juga 7.500.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember
2017 ya, beban iklannya saldonya senilai 3 juta. Jadi saldonya senilai ini 3 juta. Supaya saldonya senilai 3 juta, maka beban iklan harus dikredit. Kenapa harus dikredit? Karena tadinya debit 7.500.000, supaya ketemunya jadi 3 juta, maka dikurangi. Cara menguranginya yaitu lawannya. Kalau tadinya debit 7.500.000, supaya ketemunya 3 juta, maka harus dikredit 4.500.000. Sehingga 7.500.000 debit dikurangi kredit 4.500.000, sehingga ketemunya beban iklan 3 juta. Kemudian ayat jurnal penyesuaian yang dibuat. Cara gampangnya seperti ini. Kalau dulu beban iklan dicatat sebelah debit, kemudian beban iklan kita rubah ke sebelah kredit. Kenapa dirubah sebelah kredit? Karena ini tadi 7.500.000 yang kredit ini kita pindah ke sini. Nah, supaya ketemunya dari 7.500.000 dikredit 4.500.000, maka ketemunya 3 juta, yaitu saldo di sini hitungan 4/10 kali 7.500.000. Kemudian muncul akun baru. Akun barunya apa? Yaitu iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka ini kan termasuk harta. Maka dia bertambah sebelah debit 4.500.000. Sehingga di sini AJP-nya juga 4.500.000. Atau kita pakai cara gampangnya seperti ini. Kalau dulu dicatat beban iklan sebelah debit, ya, beban iklan sebelah debit ini 7,5. Kita rubah beban iklan yang tadinya debit, kita rubah ke sebelah kredit. Ya. Terus debitnya diganti akun baru. Akun barunya apa? Pada tanggal 31 Desember ini, akun barunya adalah iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka sebagai akun baru itu kan karena ini harta, maka dia bertambah sebelah debit. Angkanya pakai angka akun baru, yaitu iklan dibayar di muka, yaitu pakai angka 4.500.000. Sehingga AJP-nya seperti ini. Sehingga jawabannya adalah E. Ya, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, 45. Ini ada data perlengkapan, ya, perlengkapan 5 juta, ini berarti perlengkapan awal. Kemudian data penyesuaian ada perlengkapan bersisa 1.500.000. Berarti ini awalnya 5 juta, sisanya 1.500.000 itu perlengkapan akhir. Kemudian kita buat AJP-nya. Berarti perlengkapan awal 5 juta, perlengkapan akhir 1.500.000. Berarti beban perlengkapannya 3.500.000. Sehingga AJP-nya beban perlengkapan bertambah sebelah debit 3.500.000 ya ini. Kemudian perlengkapannya berkurang 3.500.000 sebelah kredit. Ini penyesuaian yang pertama. Penyesuaian yang kedua, premi asuransi dibayar di muka tanggal 1 Mei 2017 untuk 2 tahun. Nah, ini asuransi dibayar di muka ini untuk 2 tahun. 36 juta ini untuk 2 tahun dibayar tanggal 1 Mei 2017. Kita hitung di sini. Beban asuransinya dari Mei 1 Mei 2017 sampai 31 Desember itu kan 8 bulan. Mei sampai Desember 8 bulan. 8/24 karena 24 karena 2 tahun kali 36 juta. Ketemunya 12 juta. 12 juta merupakan beban asuransi. Berarti asuransi dibayar di mukanya kan berarti 24 min 8 yaitu 16 kali 24 kali 16/24 kali 36 juta. Asuransi dibayar di mukanya 24 juta. Nah, dulu dicatat asuransi dibayar di muka 36 juta. Caranya yang asuransi dibayar di muka tadinya ini sebelah debit, ya. Kemudian kita kredit, asuransi dibayar di muka kita kredit
dimasukkan akun baru. Akun barunya di sini adalah beban asuransi. Beban asuransi bertambah sebelah debit. Angkanya pakai angka akun baru. Angka akun baru apa? Di sini akun barunya adalah beban asuransi, yaitu 12 juta. Ya, karena dulu dicatat di sini, dicatat asuransi dibayar di muka. Kemudian beban sewa 30 juta. Sewa gedung dibayar tanggal 2 Maret 2017. Ini dicatat sebagai beban sewa. Ya, beban sewanya berarti Maret sampai Desember itu kan 10 bulan. Per 12 kali 30 juta. Ketemunya 25 juta. Kemudian sewa dibayar di mukanya 2 per 12 kali 30 juta. Yaitu 5 juta. Nah, dulu dicatat sebagai beban sewa sebelah debit. Ya, di sini kan beban sewa sebelah debit. Caranya kita rubah beban sewa yang tadinya sebelah debit, kita rubah jadi sebelah kredit. Debitnya diganti akun baru. Akun barunya apa? Ini sewa dibayar di muka. Terus angkanya pakai angka apa? Angka akun baru, yaitu di sini sewa dibayar di muka 5 juta. Sehingga debitnya sewa dibayar di muka debit, kreditnya beban sewa 5 juta. Nah, setelah ini kita memasukkan ke dalam kertas kerja. Perlengkapan, ini debit 5 juta. Ya, 5 juta. Kemudian ada kredit 1.500.000. Padahal di sini tadi perlengkapannya adalah kreditnya senilai ini. Kreditnya adalah 3.500.000. 3.500.000. Sehingga kalau ditulis 3 juta, ditulis 1 juta, ini salah, ini berarti ini salah. Ya, ini salah. Ini salah. Harusnya ini di sini 3.500.000. Kemudian asuransi dibayar di muka 36 juta. 36 juta. 36 juta ini 36 juta. Terus kemudian penyesuaiannya asuransi dibayar di muka 12 juta. Kredit. Berarti 36 juta debit, kemudian ada kredit 12 juta, ya. Kalau debit sama kredit, ini kan debit, ini kredit, ini beda, maka ini mengurangi. Jadi 24 juta. Berarti 36 debit dikurangi 12.000 kredit atau 12 juta kredit, ketemunya 24. Asuransi dibayar di muka masuk neraca. Nah, yang masuk neraca ini terdiri dari harta, kemudian utang, dan modal. Harta, utang, modal. Yang masuk neraca. Yang masuk laba rugi itu dua. Pendapatan sama beban. Ya. Kemudian nomor 3, beban sewa 30.000, kemudian kredit 5.000, ya. Kemudian ini debit sama kredit mengurangi sehingga ketemunya 25.000 betul, ya. Ini debit, kemudian ini kredit 5.000. Debit sama kredit mengurangi sehingga jadi 25.000. Beban masuk laba rugi. Berarti ini betul. Kemudian beban perlengkapan. Beban perlengkapannya ini salah. Ini harusnya 3.500.000 atau 3.500. Ya. Tadi bukan, ini juga salah, ini 1.500. Kemudian beban asuransi 12.000. Nggak ada neraca saldo, ini debit, masih debit 12.000 betul, masuk laba rugi karena beban betul. Ya. Kemudian sewa dibayar di muka, ini debit betul, neraca debit betul, masuk di sini neraca saldo setelah disesuaikan debit betul, tapi ini salah. Ini harusnya masuk sewa dibayar di muka itu termasuk harta, harusnya masuk sini, masuk neraca, tapi ini masuk laba rugi. Sehingga ini salahnya di sini. Nah, sehingga jawaban yang betul adalah 2, 3, dan 5.
Berikut kita lanjut